Detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev.
Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi
dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman,
ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan, baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan
menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, dua kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan dua kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Kharkov. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan dua kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari wafe, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan. Jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
apa-apa. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari divisi rudal anti pesawat terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal Pertahanan Udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari wafe, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan. Jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung. Ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan dua kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, dua kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan dua kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Papa. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari wafe, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan dua kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Bapak. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan dua kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024.
Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini,
ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan, baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan dua kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
apa-apa. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
operasi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari wafe, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan. Jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
apa? Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan dua kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Moskwa. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari wafe penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024.
Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini,
ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan, baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
intervensi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Luskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh angkatan bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Kluskavki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone resimen infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132.
Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara, tanah air, dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV, penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan. Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung, ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, dan ledakan amunisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan, dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali bidikan, pejuang Rusia berhasil menjalankan misinya. Setelah serangan tepat sasaran, tentara Rusia itu sontak kabur dan menjauh dari titik kejadian.
Kharkov. Pertempuran Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan upaya menerobos militer Rusia di distrik Gluskovki. Di wilayah ini, ada lebih dari satu kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Setelah mendapatkan momen yang pas untuk menyerang, pasukan Moskow mulai melancarkan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan posisi kendaraan militer Ukraina porak-poranda. Imbas peristiwa ini, pasukan Kiev dapatkan kerugian total. Penembak anti pesawat dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah melindungi langit Republik Rakyat Donetsk dari gangguan UAV musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Rudal pertahanan udara dari Divisi Rudal Anti Pesawat Terpisah dari Pengawal ke-51 OA berhasil mengenai sasaran udara pasukan pendudukan Ukraina. Selain itu, UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan baik dengan bantuan drone Resimen Infanteri ke-109 maupun oleh kekuatan divisi anti pesawat dari Brigade ke-132. Tindakan ini menegaskan efisiensi tinggi dan kesiapan tentara gabungan pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi wilayah udara tanah air dan warga DPR dari agresi pasukan Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet. Inilah rekaman detik-detik drone dan granat Rusia meledakkan ranjau jebakan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia terus membersihkan jalanan di garis depan, salah satunya dengan menggelar operasi penghancuran ladang ranjau Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Selama pengintaian udara, penghalang ranjau yang terbuat dari ranjau anti-tank ditemukan di dekat jalan menuju posisi unit Ukraina. Dengan menjatuhkan amunisi secara akurat dari UAV penghalang ranjau yang dipasang oleh Angkatan Bersenjata Ukraina diledakkan, jelas narasi unggahan.
Militer Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik UAV Passer menghancurkan 2 kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari unit pengintaian kelompok pasukan utara Rusia dengan bantuan UAV mengidentifikasi tempat parkir kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman di wilayah perbatasan Kursk. Setelah menentukan dan mengkonfirmasi koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur lapis baja Ukraina, keputusan dibuat mengenai tembakan yang ditargetkan. Akibat serangan rudal yang dilakukan oleh awak UAV Passer, 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina hancur. Peralatan pemantauan objektif menunjukkan serangan langsung ledakan 2 kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dan ledakan amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengerahkan tentaranya untuk membantu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Zelensky dalam pidato malam Minggu 13 Oktober 2024. Putin sebelumnya memang dilaporkan mendapatkan bantuan militer dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di perang Ukraina. Kim Jong-un dikabarkan memberikan bantuan amunisi dan persenjataan kepada Rusia dengan timbal balik bantuan ekonomi serta teknologi. Tetapi Zelensky menilai saat ini tidak hanya senjata, namun Korea Utara juga mengirimkan tentaranya ke Ukraina untuk membantu Rusia. Rusia pada Minggu 13 Oktober 2024 merebut desa lagi di Ukraina Timur, tepatnya di Mikhailivka, gerbang kota Selidov di selatan Pokrovsk. Rusia selama berminggu-minggu berusaha merangsek masuk Pokrovsk, kota pertambangan penting di Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, Pokrovsk sebelum perang dimulai dihuni sekitar 60.000 orang. Adapun selama berbulan-bulan pasukan Rusia bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk. Ukraina pada akhir pekan lalu mengatakan situasinya sangat sulit. Dalam beberapa bulan terakhir pula, Rusia mengklaim merebut desa-desa di Ukraina Timur. Seldov rusak parah akibat penembakan selama berbulan-bulan, menyebabkan sebagian besar penduduknya mengungsi. Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Ivanovo, kubu Rusia bombardir titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di sebelah barat pinggiran desa Kasovyar. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan titik target, pasukan terjun payung Ivanovo tidak tanggung-tanggung meluncurkan rentetan bom mematikan yang akibatnya membuat posisi Ukraina porak-poranda seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
misi militer Rusia dalam terus merugikan kelompok musuhnya terus dilakukan. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana kerja tempur tentara Rusia dalam menghancurkan peralatan militer Ukraina dari jarak dekat. Tepatnya di wilayah Kursk, militer Rusia menargetkan serangannya pada kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan RPG. Hanya dengan satu kali